Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang kebudayaan Arya pada masa Weda. Bangsa Arya ke India. Nama Arya mempunyai arti bangsawan atau tuan yang terdapat dalam bahasa Persia dan India. Bangsa Arya berasal dari Asia Tengah dan pergi ke India pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi secara bertahap dan tidak melalui gelombang besar. Perpindahan yang dilakukan bangsa Arya dengan mengajak seluruh keluarganya dan memerlukan waktu berabad-abad lamanya, dan dibuktikan dengan syair-syair Weda yang tertua dalam syariat Weda yang baru. Bangsa Arya memasuki India melalui Khyber atau celah-celah bukit India. Celah Khyber merupakan penghubung India dengan daerah di luar karena India dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Setelah berhasil memasuki India, bangsa Arya menjumpai masyarakat yang sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan terkenal dengan disebut kebudayaan lebah Sungai Indus. Kebudayaan lembah Sungai Indus berpusat di Harapan dan Mohenjo-daro yang memiliki kota-kota yang besar dan diperkuat oleh benteng-benteng dan parit yang berada di sekitar kota. Bangsa Arya melihat bahwa bangsa Dravida adalah bangsa yang tidak pandai dalam hal berperang, sehingga bangsa Dravida dikalahkan oleh bangsa Arya dan menyebabkan terdesaknya bangsa Dravida ke selatan. Hal ini dibuktikan pada penggalian di Harappa yang menemukan tumpukan mayat yang banyak yang menandakan terjadinya peperangan dan ditaklukkannya bangsa Dravida oleh bangsa Arya. Nah, kemudian B. Kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Arya datang dengan adat istiadat yang berlainan dengan penduduk setempat. Kemudian bangsa Arya memberi corak dan garis besar untuk sejarah dan perkembangan di India selanjutnya, dan telah mempengaruhi sebagian besar dari sejarah di Asia Tenggara. Bangsa Arya adalah bangsa yang setengah nomaden atau berpindah-pindah, sehingga kehidupan berasal dari peternakan dan bukan dari pertanian atau menangkap kuda dan lembu sebagai hewan yang penting. Kebudayaan bangsa Arya sebelum bercampur dengan bangsa Dravida sudah cukup tinggi, dibuktikan dengan mempunyai rumah dari kayu, bisa mengukir kayu, membuat kereta perang, membuat alat dari logam, menenun, dan membuat barang-barang pecah belah. Sedangkan dalam kebudayaan rohani, bangsa Arya masih rendah tarafnya dibandingkan dengan bangsa Dravida. Ilmu peperangan bangsa Arya lebih hebat daripada bangsa Dravida. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya dikalahkannya bangsa Dravida oleh bangsa Arya yang menyebabkan bangsa Dravida terdesak ke selatan. Pengetahuan tentang bangsa Arya didapat melalui kitab Weda. Dari Rig Weda kita bisa mengetahui mengenai kehidupan dari bangsa Arya. Keluarga bangsa Arya merupakan satu kesatuan sosial yang paling kecil. Keluarga dalam bangsa Arya dipimpin oleh seorang ayah sebagai seorang kepala keluarga, tuan rumah, dan pelindung istri dan anaknya. Kehidupan sosial wanita juga mempunyai kehidupan sosial wanita sangat baik dengan berperan sebagai pengatur rumah tangga, membagi kurban dan mengatur wanita dan budak yang berada di rumah. Selain itu, wanita juga mempunyai tugas mengelilingi gandum atau jewawut, mencuci alat dapur, mengepel lantai, dan membersihkan kotoran lembu. Dan yang paling penting, melahirkan anak laki-laki di keluarga tersebut. Bangsa Arya juga mempunyai kesukaan dalam lomba perang-perangan dan memanah sasaran. Kesenian bangsa Arya mempunyai tari-tarian yang lengkap dan diiringi oleh musik gendang
Dan bangsa Arya juga hobi melakukan judi dengan berdadu walaupun sudah tahu akibat yang akan didapat. C. Proses munculnya Hinduisme. Agama Hindu muncul akibat dari percampuran kebudayaan antara bangsa Dravida dan Arya yang dikenal sebagai agama pertama yang dikenal manusia. Perkembangan agama Hindu di India berkembang dalam 4 fase. Pertama, masyarakatnya sudah mulai banyak menyembah dewa-dewa dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab, di daerah lembah Sungai Indus. Kepercayaan untuk memuja banyak dewa atau politeisme dan kepercayaan bangsa Arya tersebut berbaur dengan kepercayaan asli bangsa Dravida yang masih memuja roh nenek moyang. Bangsa Arya pada waktu itu sudah menyembah beberapa dewa, di antaranya Agni, Varuna, Vayu, Indra, Siwa, dan sebagainya. Kitab Weda banyak sekali pengaruhnya, tak beda dengan masyarakat India yang berubah dengan kedatangan bangsa Arya. Di antara dewa-dewa yang dipuja oleh agama Hindu, dewa yang penting adalah Wisnu dan Siwa, dan dalam teori yang ketiga adalah Brahmana. Perkenalkan, nama saya Arwin Bodedongara, NPM akhir 041. Langsung saja saya akan membacakan poin C. Berikutnya, Siwa merupakan pencampuran yang ajaib dari berbagai dewa India kuno yang sepanjang masa dan berabad-abad lamanya menjadi seorang dewa yang dahsyat. Seringkali dewa Siwa dihormati sebagai lambang berupa lingga, yaitu tujuk pendek yang dipuja seluruh rakyat India. Pada fase selanjutnya, yaitu Brahmana, masyarakatnya terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Brahmana Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada zaman Brahmana, inilah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan berhak membuat peraturan yang diikuti oleh kasta-kasta yang lain. Selain itu juga mulai tersusun tata cara upacara suci keagamaan yang tata caranya tertulis di kitab suci Weda. Ini pada masa ini perkembangannya filsafat agama mulai berkembang, di mana dasar filsafatnya adalah Weda. Pengetahuan tentang bangsa Arya didapat melalui kitab Weda, dan orang-orang Hindu ortodoks menganggap Weda adalah abadi dan diturunkan oleh para resi. Pada zaman Weda terdiri ayat-ayat yang terdapat dalam Rig Veda yang diatur dalam bentuk himne. Ya, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.